Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira apa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa yang akan terjadi tentang cinta? Ya, perasaan cinta. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, kita lihat untuk koneksimu ke depannya. Ataupun ini energinya juga bisa vice versa, energinya yang ke kamu ya. Jadi koneksi kamu ke dirinya atau dirinya ke kamu. Kita lihat di kartu pertama. Wow, Two of Pentacles. Ada rasa nyaman, ada rasa bahagia dekat kamu ya. Tentang falling in love ya. Ini ada orang baru dan ada mantan. Jadi kalau ada yang bilang Kak Ica jangan bicara mantan, ya sudah skip aja ya. Karena di sini juga ada orang baru ya. Kamu di mana? Kamu di kondisi orang baru kah ataukah di energi mantan? Karena di sini ada yang ingin datang menghampiri. Wow, ataupun kamu mungkin ya mau menghampiri dirinya, entah mantanmu ataukah orang baru yang kamu ingin perjuangkan. Oke, lanjut di sini. Akan memberikan yang terbaik ya. Dia betul-betul sekarang nih lagi betul-betul ingin serius. Yang kalaupun mantan dia mau mengucapkan terima kasih sudah dipertemukan oleh dari semesta, dipertemukan kepadamu orang baik yang mana pernah dia hianati, yang pernah dia sakiti, dan dia ingin datang minta maaf. Kalaupun mungkin kondisinya sekarang lagi marahan, dia ingin kamu bisa membuka hati, memaafkannya, membuka hati dan ingin kembali seperti dulu ya. Ada yang ingin datang kepadamu di mana ya ingin berkomunikasi lagi ya. Kalaupun di sini orang baru, dia ingin datang memperjuangkanmu. Jadi orang lama datang, mantanmu, dia ingin mau rujuk gitu ya. Entah mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar ya. Supaya balikan lagi seperti yang dulu. Karena dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Kalaupun orang baru, ini ada di mana karakter-karakter kamu yang dia suka. Dan ya dia ingin ada satu hubungan yang lebih, di mana dia ingin serius kepadamu. Waduh ya, selamat nih ya, energinya baik. Ini pun sama seperti dirimu. Kalau energimu berarti kamu ingin cari yang serius, bukan yang main-main, bukan yang penuh drama ya. Dia ingin bertemu, mungkin ada beberapa yang mungkin aduh nggak usah deh, aduh malu. Ini kalau orang baru ya, energinya orang baru, aku malu nanti ini ditolak, ataupun aku malu nanti cintaku bertepuk sebelah tangan, aku malu, aku punya apa yang mau dipersembahkan olehnya. Tetapi semakin dia menarik diri, semakin menggebu rasa cintanya, semakin dia tertarik dan tersiksa
Ya, tertarik ini kayak macam ayo 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 gitu dalam hatinya kan. Ayo cepat ungkapkan kata. Nanti besok kamu nyesal kalau dia sudah mendapatkan yang lain gitu. Nah, ini jadi dia bergejolak. Tapi saya punya keberanian apa untuknya? Dia terlalu bagus untukku atau terlalu jauh antara langit dan bumi gitu. Ya, aku malu juga ya, sainganku dulu dia punya mantan-mantan ganteng-ganteng, ini contoh ya, atau cantik-cantik, seksi-seksi, aku nih bagaimana gitu. Terus aku punya apa? Kira iya, muka pas-pasan ya. Jadi dia tuh kayak macam merendahkan dirinya. Ya, dia takut penolakan dari dirimu, ya. Tetapi ya begitu, tetap aja dia hatinya kayak ayo 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 gitu. Cepat, nanti kamu terlambat, ujung-ujungnya ya diambil orang. Kalaupun mungkin kondisinya kamu ditolak ya nggak jadi masalah karena kamu sudah mengungkapkan rasa, setidaknya hatimu lebih tenang gitu kan, dia merasa seperti gitu ya, setidaknya hatiku lebih tenang gitu walaupun ditolak nanti. Dan kalaupun mungkin hoki ya saya diterima gitu, dia senang ya. Eh, Ketimbang saya diam-diam tanpa mengungkapkan rasa ya pasti sudah pasti ditolak. Nah ini jadi ada yang menahan rasa dan betul-betul sangat tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Dia betul-betul, merasa bahwa, koneksi ini sangat berat ya, di mana dia ingin melupakanmu tapi selalu tertarik dan ingin, seolah-olah kamu bersamanya. Dia ingin memperjuangkanmu dan mau lebih dari, sekedar sahabat. Waduh ya. Jadi dia nyaman bersamamu, mungkin tatapanmu begitu indah, itu yang dia ingat-ingat ya. Ataupun mungkin, mmm, apa dibilangnya, bicaramu penuh dengan kelemah lembutan, ataupun, secara, fisik mungkin bodimu oke ya, wajahmu apa dibilang cantik, ganteng ya, jadi nggak bisa lupa. Ini pun sama dengan orang lama, di mana dirimu yang dia rasa bahwa ah biasa aja, ketulusanmu yang dia merasa ah kamu siapa suruh bodoh, menurut dia ya dulu kamu tulus, akhirnya dibilang bodoh atau pandang enteng gitu ya, pandang enteng kamu ya, ternyata dia baru sadar bahwa cintamu tuh tulus, dia ingin datang. Kenapa? Karena tidak ada yang seperti dirimu, di mana mungkin dia mencari penggantimu tapi tidak ada yang seperti dirimu, setulus dirimu, mau menerima kekurangannya, mau menerima keluh kesahnya, mau menerima akan keegoisannya. Nah ini ya, jadi orang lama itu dia mau datang karena dia menyesali dan dia tahu bahwa kamu tidak akan tergantikan. Di mana dia sudah berusaha mencari orang lain dan berpaling dari dirimu, tetapi ternyata hatinya memang inginkan kamu. Hanya kamu yang bisa mengobati rasa rindunya ya, di mana ya saat ini dia sedih karena dia tahu bahwa kayaknya saya ditolak, tetapi ya saya ingin berusaha aja untuk ya setidaknya ada komunikasi baik dengan dirimu gitu. Karena dia tersiksa sendiri atas penyesalan di masa lalu. Dan maaf agak berisik dan saya rasakan juga di sini energinya dia ingin ngajak kamu ngedate ya atau ketemuan. Nah ini jadi secara tidak langsung untuk membuka komunikasi, untuk membuka apa ya, untuk bisa lebih dekat intens bersamamu ya dia mau ajak kamu ketemuan. Setidaknya mungkin ngajak nonton, ngajak ngopi di kafe ataupun ya mungkin cuman sekedar jalan-jalan ya. Itu ada niat dia di mana sekarang nih dia lagi nabung. Ya, setidaknya ya adalah amunisi untuk bisa traktir kamu, adalah amunisi untuk bisa lebih kenal kamu lebih jauh, atau ya setidaknya bisa membuka komunikasi yang baik untuk kedepannya bagaimana gitu. Ataupun kondisinya ya dia merasa bahwa kalaupun mungkin nanti saya ngajak dan kamu mau menerima ajakanku, ya berarti itu salah satu kamu menginginkanku, kamu mau menerima aku gitu. Kalau kamu memang tidak suka aku kan pasti kamu nolak gitu. Nah ini dia kayak macam memberikan apa dibilangnya kayak macam tantangan untuk dirinya, di mana oke itu sinyal-sinyal buat dirinya bahwa kamu akan maju kalau dia terima kamu, seolah-olah ajakan kamu itu adalah pembuka jalan untuk bagaimana supaya hubungan kamu ke depan lebih baik gitu ya. Artinya dia punya keberanian untuk nembak kamu ya. Tetapi ya pelan-pelan dulu. Di mana dia mau lihat dulu ya, jangan sampai situasi dan kondisi tidak memungkinkan akhirnya terburu-buru dan ujung-ujungnya kamu pergi atau kamu takut dan nggak mau terima ajakannya. Nah ini jadi dia lihat dulu situasi dan kondisi. Makanya mungkin dia WA, dia chat ya, ya mau ngajak ataupun bicara-bicara
guyon-guyon gitu ya, lihat itu dia menilai responmu bagaimana terhadapnya. Dan kalaupun orang lama ya sama, dia ingin ya silaturahmi alasan gitu ya, padahal dia tahu tuh silaturahmi itu ya hanya untuk bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan maafmu dan bisa berkomunikasi lagi denganmu. Jadi kalau orang baru nggak terlalu neko-neko ya, orang lama tuh nggak terlalu neko-neko ya, dia cuma mau tuh balikan udah, karena dia udah tahu bibit bebet bobot kamu ya. Jadi tinggal mau dapat maafmu dan bisa kamu izinkan dia masuk dalam hidupmu lagi, karena dia sudah kenal kamu, nggak perlu mengenal lebih jauh lagi. Sedangkan kalau orang lama, orang baru, ya dia pasti harus mengenalmu dulu, bibit bebet bobotmu, terus bagaimana kamu mengenal dirinya, keluargamu bagaimana ya, terus keseharianmu bagaimana, karaktermu bagaimana, kepribadianmu bagaimana. Nah itu yang masih menjadi penasaran buat orang baru ini, yang mana ya dia ingin melihat mengenalmu lebih jauh lagi, lebih dekat lagi. Kalaupun mungkin kondisinya 50% dia sudah tahu dari sisi pertemanan, ya lebih dalam lagi mungkin dari sisi keluarga ya. Nah ini ada juga yang mungkin kondisinya masih ragu ya, mungkin janda atau duda. Bagaimana nanti kehidupan dia? Bagaimana kehidupanku? Apakah bisa diterima oleh keluarganya? Apakah dia bisa diterima oleh keluargaku? Nah ini ya, ada yang masih agak bingung ya, bagaimana caranya supaya saya bisa dibilangnya masuk dalam kehidupan dia dan keluarganya gitu. Anaknya gimana, terima atau tidak ya. Terus anakku terima atau tidak. Nah itu ya. Ataupun mungkin dia lebih muda dari dirimu. Gimana kata orang, gimana orang tuanya ya. Contohnya kalau wanita mungkin perbedaannya jauh usia dengan cowok ya. Mungkin terpaut jauh lah ya. Mungkin ya pokoknya jauh lah. Jadi bagaimana kehidupan dia, keluarga bagaimana, ataupun mungkin perempuan yang lebih tua dari si cowok, nanti dibilang mau kondo, jadi dia siap mental dulu kalau orang baru ini ya. Terus gimana budaya, suku, agama, mungkin ada perbedaan-perbedaan itu ya, yang mana dia berpikir bahwa saya mau maju tapi apakah ini akan berlangsung baik, dalam artian kita kan nggak mungkin mau coba-coba aja, ujung-ujungnya coba-coba nyaman terus susah lepas ya, ataupun pas lagi sayang-sayangnya akhirnya putus ya. Jadi nggak mau coba-coba, di mana ya udah saya cari bibit-bibit bobot yang jelas supaya kalaupun nanti putus ya biarkan aja putus. Tetapi kalau seandainya pas cocok ya sudah nggak ribet lagi dengan perbedaan-perbedaan itu, di mana ya mau cari yang pasti-pasti aja dari sisi agama, orang tua, suku ya. Jadi lebih ke nggak mau pusing dan nggak mau berdrama. Nah ini, jadi ada beberapa yang masih bingung juga ya. Tetapi sebenarnya kalaupun ada perbedaan-perbedaan ya, sebenarnya itu salah satu juga yang bikin adrenalin up ya, dimana ya saya harus bisa uh, menjalani tantangan ini ya. Ada beberapa juga yang seperti gitu, sudah tahu punya masalah, mungkin perbedaan agama, usia, budaya bangsa, ataupun keuangan, ataupun masalah restu orang tua nantinya ya. Tetapi ya itu, dia berpikir itu nanti aja dulu, yang penting saya taklukkan kamu dulu. Nah ini ada beberapa seperti gitu juga. Tapi kalau energinya tinggi nih, yang mau serius, yang betul-betul nggak mau drama ya. Tetapi ada juga yang mau drama-dramaan ya. Kamu di versi mana, kamu bisa menyesuaikan. Tetapi yang pastinya untuk saat ini dia ingin ketemu dengan kamu. Ya dia inginkan kamu ada di sampingnya, ingin dekat denganmu ya. Di sini ada Nine of Swords ya, sampai ke bawah mimpi, karena dia menarik diri kayak macam nanti deh, aduh kayaknya ini tepat nggak ya, waktunya tepat nggak ya, kayaknya belum deh. Ya sudah, kayak macam tarik ulur waktu gitu kan. Dia mau chat juga langsung dihapus lagi, padahal udah diketik gitu kan, udah diketik tapi dihapus lagi. Nggak usah deh, nanti dia bilang apa ya, ataupun nanti ditolak, aduh gimana nih, pikir macam-macam gitu kan. Jadi ya sudah, akhirnya apa, terbawa mimpi ya. Mungkin dia jalan dengan kamu, ataupun kamu ketemu di mana dia tersenyum, atau dia hanya sekedar lihat kamu ya. Nah ini karena terbawa mimpi ya, karena ibaratkan dia menarik dibilangnya menarik diri gitu kan, dan akhirnya terbawa mimpi. Padahal sebenarnya dia memang betul-betul inginkan kamu, tapi berusaha untuk menolak, berusaha untuk ya belum siap gitu. Padahal sebenarnya hatinya menarik, inginkan kamu. Ya, ataupun ini energinya bisa terbalik, kamu yang menginginkan dia, tapi kamu menunda ya, dan rasa takut bercampur rasa rindu, akhirnya ya terbawa dalam mimpimu.
ya, dimana kalian ketemu, ataupun mungkin kondisinya kamu nggak bertemu juga, tetapi kayak macam ada satu kondisi yang mana akhirnya mengingatkan kamu lagi di tempat itu. Macam contoh ya, tempat kamu, dia punya tempat kerja, kamu main di tempat kerjanya, atau di tempat, di rumahnya, di lingkungan rumahnya kamu bermain. Jadi pas ini, wah, ingat lagi tentang kamu ya, dimana dia ingin lupa, atau ya udah nanti aja dulu, tapi menguatkan lagi, ayo ayo cepat ya, jangan sampai dia diambil orang, ayo ajak dia dulu ketemuan ya. Baru habis itu nanti bagaimananya nanti aja, yang penting kamu sudah ketemu dengan dia nyaman bersamamu atau tidak, kamu lihat dulu ya. Dan kamu bagaimana caranya supaya dia bisa enjoy bersamamu, itu kan pembuka hubungan ya. Kalaupun nanti ditolak ya nggak apa-apa, setidaknya kamu sudah ngajak dia, setidaknya rasa penasaranmu, rasa keinginanmu itu sudah bisa terwujud. Kalaupun mungkin kamu sudah dibilangnya sudah komunikasi dengan dia intens, dan kalaupun mungkin ditolak pun ya nggak apa-apa, setidaknya kamu sudah pernah mempunyai pengalaman bersamanya, walaupun mungkin cuman 1 hari gitu ya, jalan-jalan ya, mengobati rasa rindu. Tetapi kalaupun nanti jodoh ya pasti akan lebih baik lagi gitu. Makanya dia mau sekarang nih ada niat untuk mau ajak kamu ketemuan, entah dia mau jalan-jalan bersamamu, entah mau nonton, entah mau makan-makan di kafe, minum-minum kopi di kafe atau apa ya. Padahal kalau dibilang ya dia lebih senang makan di rumah ya, ataupun mungkin lebih senang nonton YouTube gitu kan, santai-santai sambil rebahan ya, nggak keluarkan duit ya, cuman wifi doang. Itu pun wifi mungkin orang tuanya yang bayar, atau kakaknya yang bayar, atau siapa yang bayar gitu kan. Kalau kamu kan ya itu spesial, makanya dia rela mengeluarkan duit untuk ya bisa traktir nonton, traktir makan. Walaupun mungkin makan dia senang makan di rumah, masak sendiri gitu ya, ketimbang beli gitu. Tapi karena mau ajak kamu ya dia rela untuk menabung. Padahal pengeluarannya lagi banyak nih ya. Tapi ya itu tadi saya bilang dia lagi menabung ya, untuk ngajak kamu. Dan ya harapannya kamu bisa menerima tuh ya. Di sini ada The Empress, semoga kamu bisa menerima ajakannya, dan ya sama-sama juga bahagia. Walaupun mungkin kondisinya nanti bagaimana ke depannya, apakah bersama ataukah tidak ya itu urusan nanti. Tetapi untuk saat ini dia ada niat untuk mau ngajak kamu ketemuan ya. Dan semoga kamu bisa menerima ajakan dia. Oke, semoga resonate ya. Dan kita lihat untuk koneksi inisial zodiak, kota dan negara dari dirinya yang terkoneksi denganmu. Oke, saya mulai dulu dari inisialnya. Oke. Di sini kamu ada terkoneksi dengan ada huruf Y, huruf F, huruf K, J, Z, W, X, C, D, I, A, T, G, Q, S, E, M, dan U. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya kita lihat. Untuk zodiak di sini ada Capricorn. Terus juga di sini ada Aries, ada Aquarius, Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Taurus, dan ada Libra. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke kota. Dan di sini kota ini adalah tempat dia tinggal mungkin, tempat dia bekerja, merantau ya, ataupun sukunya, ataupun apapun ya, ataupun ini dari dirimu, kamu bisa menyesuaikan saja yang terkoneksi denganmu. Dimana kalaupun mungkin dia di kampung ya terkoneksi atau mewakili adalah kotanya, karena saya cuma ambil energi kota ya, ataupun kabupaten ya terwakili oleh kotanya. Begitupun negara nanti dimana ya tempat negara nanti tuh ada
mungkin dia asal negara itu, ataupun dia kerja di negara itu, merantau di negara itu, studi di negara itu ya. Nah, itu kamu bisa menyesuaikan aja ya, atau tempat kalian bertemu di negara itu ya. Oke, semuanya kembali ke kalian yang menentukan ya. Saya di sini hanya memberikan kisi-kisi energi yang paling tinggi. Oke, kita mulai dulu dari kota. Oke, di mana kamu terkoneksi dengan kota Manado, Semarang, ada juga Palangkaraya, Jambi, Palu, Tanjung Pinang, Seram, Sofifi, Nabire, Manokwari, Mamuju, Jayawijaya, Palembang, Bandung, Mataram, Jayapura, Samarinda, Padang, Pangkal Pinang, Kupang, Medan, Kendari, Aceh, Bengkulu, Ambon, Merauke, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Lampung. Oke, semoga resonate untuk kota. Kita lihat untuk negara. Baik, untuk negara di sini kamu terkoneksi dengan ada Kanada, ada Belanda, Korea, Singapura, Brazil, India, Italia, Filipina, Cina, Turki, Austria, Australia, Jerman, Jepang, Prancis, Thailand, Malaysia, Amerika, Inggris, Argentina, Denmark, dan Spanyol. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.